Oi, gue pengen ngebahas soal pertablet-tabletan lagi nih cuy. Jadi di sini ceritanya mumpung gue cuman punya 2 unit tablet-tabletan ini, sumpah gue bukan anak tab banget, bukan anak tab parah. Jadinya sorry banget nih kalau langkah banget, rare item banget konten tablet PC, PC tablet, iPad di channel nggak jelas ini. Jadi di sini gue ada dua barang. Yang satu Samsung Galaxy Tab A yang dimana harga barunya 2 juta kurang, 1 jutaan lah ya. 1 juta lebih banget. Dan yang satunya iPad Air dulu waktu baru masuk ke Indonesia dulu-dulu banget harganya tuh head on parah. Yang versi seluler 128 itu harganya 10 jutaan. Nah, gimana kalau kita bandingin tablet zaman baholo yang harganya 10 jutaan dengan tablet 1 jutaan zaman now? Sebenarnya nggak terlalu baru juga sih. Yang jelas inti dari kedua video ini adalah video ngaco lah, komparasi ngaco antara kedua si gadget ini. Tapi Samsung Tab A ini berdasarkan, ini gue beli, kenapa gue pilih ini, mungkin lu ada yang belum nonton video gue sebelumnya. Ini berdasarkan rekomendasi dari sebuah counter yang ada di mall dan ya jadinya gue beli. Dan si iPad Air 2 ini adalah rekomendasi dari beberapa forum-forum di luar sana mengenai iPad apa yang paling worth it buat dibeli, dan ini adalah salah satunya. Jadi ini bukan rekomendasi dari gue dua-duanya, dua tablet ini. Dan gue dapat sebuah pencahayaan gabut. Gimana kalau kedua barang gak jelas ini yang berbeda segmen ini kita komparasi? Seperti apa jadinya antara kedua ini kalau dikomparasi? Tapi sebelum itu gue mulai dari mana nih? Gue mulai dari si Samsung aja dulu kali ya. Karena jujur gue lebih suka si Tab A ini dibandingkan si iPad Air 2 yang ada di pojokan sana. Nah, ini dia tabletnya. Gue bukan video unboxing. Kalau lo pengen lihat video unboxing, cek aja video gue sebelum upload video ini, video kemarin lah pokoknya. Nah, si Samsung Tab A ini udah gue coba pakai seharian lebih. Sumpah gue ngerasain apa ya? Sebenarnya dibilang nyaman sih enggak sih ya. Dibilang nyaman enggak, cuman mengingat yang harganya cuman segono begitu, cuman 1 juta lebih, 1 juta enggak, 1 juta lebihnya tuh nggak ngotak sih ini. 1 juta lebih menuju 2 juta kurang seperkian seperkian kian lah. Nggak jelas. Tapi yang jelas Samsung Tab A ini gue make, gue lebih ke cenderung lebih ke apa ya, entertain, lebih ke download musik, you know lah, download musik itu it's really easy pakai si tablet Android yang satu ini ketimbang di iPad. Dan menurut gue ngerasa lebih suka aja, dan buat ketik di tablet ini jauh lebih enak menggunakan satu tangan, of course karena layarnya jauh lebih kecil ketimbang di iPad Air 2. Dan ini sebenarnya nggak bisa dikomparasi karena memang beda segmen juga. Cuman ini inti dan video ini adalah video nggak jelas, video gabut cuy. Jadi kalau lu nonton sampai habis juga, gue nggak yakin sih ada makna atau intisari tersendiri. Tapi yang jelas kalau intisari di luar sana tuh yang dijual ketengan tuh enak banget cuy. Tapi beda sama intisari di video ini, nggak ada. Jadinya ya udahlah. Kita balik lagi ke topik. Terus kalau buat soal kamera, tablet yang kedua ini memang beda segmen, cuman gue lebih sukanya lagi adalah si Samsung ini untuk hasil kamera jepretannya memang nggak sejernih, nggak setajam handphone zaman now yang harganya 1 jutaan. Beda banget, beda parah cuy. Cuman nanti aja lah gue ceritain, coba lu tonton dulu deh sampai habis. Fitur-fitur yang ada di tablet ini lu bisa lihat ya udah kayak handphone zaman now juga, udah ada mode gelapnya juga. Dan untuk pengaturan cahaya dan lain-lainnya ini semua jadul sama kayak perangkat Android pada umumnya ya, namanya juga Android 10, Android 10. Mau lu mau ngarep apa sih sama si Android beginian. Tapi kalau buat sekedar penggunaan ringan, gue make tablet ini ya gue merasa dahaga lagi. Ngomong apa ya gue ya? Gue ngerasa tuh seneng aja makainya cuy. Pertama, enak aja pakai satu tangan. Terus kedua, gue lebih nikmat buat download tuh lebih gampang lah ketimbang di perangkat OS yang ada di pojokan sana. Dan satu hal yang gue paling nyaman dari tablet ini adalah gue nonton YouTube paling nyaman di sini. Memang ada sebagian dari lulu pade gue yakin sih yang nyoba make si tablet ini, suaranya itu memang vokalnya nggak terlalu jelas kayak iPad. Tapi menurut gue itu udah sekedar apa ya, sekedar ada lah, menurut gue enak lah, oke lah mengingat harganya segitu kan.
Dan sekarang ngomongin soal si iPad Air. iPad Air yang seri kedua ini, dan ini juga bukan video unboxing. Lo kalau pengen lihat video unboxingnya, lo obrak-abrik kayak ada video di channel ini, gue lupa dan gue males juga naruh linknya. Kadang gue suka kelupaan, biasalah. Kadang gue kalau ngedit video tuh sambil ngelem pakai lem ibon tuh sambil kayak ngefly gitu cuy. Wah enak banget sih cuy, serius. Gue nggak bohong cuy. Lem ibon tuh mengalahkan intisari ketengan, serius. Dan untuk iPad Air 2 ini, ya ini gue kebetulan beli second. Gue sekedar reminder lu aja bahwa iPad ini pada masa saat itu sebelum ada zaman-zaman TikTokers itu harganya itu 10 jutaan yang wifi seluler 128 GB. Dan kesimpulan gue, iPad Air yang ini, sorry ini gue lap-lap dulu cuy. Biasalah, lo tahu sendiri lah kalau iPad terus dibawa jalan sama bini orang, terus gue nginep di check-in gitu, itu iPad-nya ya suka kayak basah-basah gitu, jadi gue lap dulu. Dan menurut gue iPad Air ini, gue ngerasa sebenarnya nggak bisa dibilang ngebut sih ya, nggak bisa dibilang ngebut. Cuman ini kan harganya mungkin kalau lo pengen beli yang secondan yang sekarang ini iPad Air ini harganya sekitar 3 juta sampai ke 4 juta sekitar segitu, tergantung kondisi dan situasi dan di mana lo beli, dan mungkin ya itu tergantung lalu nego-negonya juga. Tapi dengan harga segitu yang jelas di mana itu dua kali lipat lebih mahal ketimbang si Tab A. Yang gue rasain sini memang signifikan banget dari segi performanya. Yang paling menonjol tuh ada dua hal, performance sama tampilan layar. Cuman dua tok itu aja. Selebihnya menurut gue similar lah, sama lah. Dan sini gue bahas soal tampilan nih. Untuk tampilan gue nggak usah diragukan lagi, nggak usah lo tanya Tot bagusan yang mana. Gue lebih pilih si iPad Air kedua ini dibandingkan si Samsung Tab A yang ada di pojokan sana. Untuk urusan tampilan jelas, ini bukan soal tampilan yang besar, ukuran layar yang besar, bukan. Cuman warna yang ada di layar iPad ini jauh lebih enak. Nah, layarnya ini nggak hanya enak, sensitivitasnya itu juga bagus. Kalau tadi gue bilang bahwa Samsung Tab A ini enak digunakan dengan satu tangan atau dua tangan dengan penggunaan normal gitu, pokoknya enak ketik. Ini iPad jauh lebih enak lagi. Sensitivitasnya menurut gue agak sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi dia tuh sensitivitasnya tuh enak banget, enak parah. Jadi buat lo tuh nyaman gitu, nagih gitu buat nyentuh-nyentuh layar si iPad Air ini. Dan buat tampilannya ini selalu gue tonjolin banget. Tampilannya ini jauh beda parah, beda banget. Ya emang bego sih ini si reviewer, udah tahu beda kelas, beda segmen, beda pangsa pasar, beda tujuan market, tapi digabungin, dikomparasi juga si Kima. Dan menurut gue untuk tampilan layar ini nanti lu lihat sendiri deh, hasil layarnya itu gila. Beda banget kontras warnanya tuh beda, nanti lo lihat deh. Dan menurut gue apa yang lo dapat di Tab A ini nggak rugi, dan apa yang lo beli di iPad Air 2 ini lo bisa rugi. Kenapa tuh? Kok bisa rugi? Padahal produk Apple, perangkat OS, dan tadi kelebihannya ada di iPad Air 2 ini. Iya, ruginya apa? Ketika lo beli iPad Air ini lebih ke cenderung lo kayak cuman entertaining ringan-ringan, kayak cuman lihat-lihat sosial media. Menurut gue itu rugi. Karena dengan Samsung Tab A ini juga lo juga bisa ngelakuin hal tersebut dengan lancar juga. Nah, ini gue pengen coba komparasi layar antara kedua tablet ini. Sumpah ya, ini iPad Air ini agak sulit diungkapkan dengan kata-kata ketika gue komparasi untuk dari segi tampilan dengan si Samsung Tab A si 2019 ini cuy. Dan lu bisa lihat di sini, ini layarnya it's okay ya, nggak ada permasalahan yang signifikan ya. Tapi ini gue coba miring-miringin ya, ini tuh gue coba dari angle yang berbeda, angle view yang berbeda. Ini warnanya ini cenderung stiff, dia tetap mencolok, warnanya tuh tetap gimana ya, gue ngejelasinnya gimana, agak warnanya tuh tetap natural, tetap seperti saat lu ngelihat dalam keadaan vertikal gitu. Sedangkan ini Tab A ini dimiring-miringin, nah itu warnanya itu berbeda cuy. Jadi sudut pandangnya jauh lebih sempit ketimbang si MacBook lagi. Kebiasaan ngomong Mackie gue, sorry. Ketimbang si iPad Air yang ada di sebelahnya. Dan sekarang gue coba iPad Air ini gue miring-miringin. Nah, itu lu bisa lihat kan, warnanya itu nggak berubah cuy. Kontras warnanya itu tetap pekat, Jadi lu tuh mainin tablet
si iPad Air ini, mainin iPad Air, lu nggak harus bingung cocoknya di posisi mana, kepala lu mau miring-miring kayak gimana, mau jungkir balik, itu lu tetap enak dilihat. Nah lu bisa lihat nih, gue bandingin secara face to face. Ini layar si Samsung Tab A ini meredup cerah. Beda dengan si tablet dari Apple yang satu ini, si iPad Air 2. Dan menurut gue ini bukan nilai plus lah, ini bukan nilai plus karena memang beda segmen. Ya maklum lah, si Kima emang bego kalau nge-review. Dan sekarang ngomongin soal aplikasi berat, ya PUBG. PUBG menurut gue bisa dilibas sama iPad Air 2 ini. Oh ya, gue sekedar informasi aja buat lo, kalau lo yang pengen ngambil tablet yang ukurannya lumayan besar dan ya lo pengennya seri Air, menurut gue iPad yang paling cocok tuh iPad Air seri kedua, itu paling mentok. Kalau lo ngambil yang iPad Air 1, lo bakal emosi main PUBG di iPad Air 1. Serius, gue nggak bohong cuy, serius. Karena ini performance aja buat main PUBG aja di iPad Air 2 ini cukup, nggak lebih, nggak terlalu smooth, nggak terlalu, gue juga jarang ngerasa nge-lag. Sekarang ngomongin soal kualitas kamera, hasil video, bukan, lebih ke kamera sih, hasil jepretan. Kita nggak bisa ngomong banyak soal ini ya, karena memang diperuntukkan bukan untuk itu segmennya, di kedua tablet ini sekalipun. Dan ini yang menjadi nilai plus tersendiri di Samsung Tab A ini. Gua kalau lu tanya, kamera okean mana bang antara Samsung Tab A dengan si iPad Air 2 ini? Gua milih Tab A. Wah, pasti lu bingung. Kenapa gitu? Kenapa? Why gitu? Why? Kenapa harus Samsung Tab A yang menang untuk urusan kamera? Jawabannya simpel cuy. Lu keluar duit sedikit, tapi lu dapat kamera yang lumayan tajam. Ini gua kasih contoh deh. Ini adalah hasil jepretan dari iPad Air 2. Lu bisa lihat kontras warnanya oke, normal, dan nikmat dilihat, warnanya bagus. Pokoknya warnanya tuh enak lah. Dan lu kebayang gak sih hasil kamera sebagus ini bisa kalah dengan Samsung Tab A yang harganya 1 jutaan gak ngotak, 2 juta kurang. Sebenarnya gue bisa bilang nanti deh. Ini gue coba zoom nih. Ini gue zoom maksimal dari hasil foto jepretan iPad Air 2 ini. Gimana nih menurut lo? Pecah-pecah gak? Sebenarnya sih kalau boleh dibilang, kekurangan dari kamera iPad Air 2 ini adalah noise-nya. Noise-nya itu terlalu banyak banget. Nah, sedangkan si Samsung Tab A itu yang sebelahnya yang warna hitam di pojokan kiri atas itu nongol sikit, itu hasil fotonya memang kontras warnanya nggak senatural iPad Air 2. Cuman dia noise-nya itu minim banget cuy. Nah lu bisa lihat nih hasil fotonya, yang namanya color yang ada di suatu foto itu ngerubah warna itu menjadi natural, itu lu tinggal edit sedikit. Memang agak sedikit repot lah. Cuman gue lebih suka hasil foto yang ada di Samsung Tab A ini. Kenapa? Karena minim noise banget. Ketimbang di iPad Air 2 ya memang warnanya lebih natural, tapi noise-nya itu parah banyak banget. Jadi menurut gue ini nilai plus tersendiri buat si Samsung Tab A. Untuk hasil jepretan memang lebih bagus yang ada di Samsung Tab A ini. Tapi kalau buat naturalisasi warna, gue tetap dukung si produk Apple. Entah kenapa susah banget buat ngalahin natural warna yang dihasilkan oleh produk-produk mereka, ya gak sih? Dan kesimpulannya nih, lo kalau disuruh pilih ngeluarin duit 1 jutaan buat dapetin Samsung Tab A, atau ngeluarin duit sekitar hampir 5 juta buat dapetin iPad Air 2, tergantung situasi kondisi dan di mana lu beli ya. Menurut gue kalau lu orang yang kriteria tipikal orang yang memang jarang banget buat jalanin aplikasi berat, dan lu cenderung lebih ke orang gabut kayak cuman ngeliat kayak cuman buka Instagram, terus buka Facebook, terus nonton video ringan-ringan gitu, menurut gue ambil Samsung Tab A. Iya, karena lu bisa saving money lebih banyak dan mendingan buat cabe-cabean cuy duitnya.